الله توكلت على الله بسم الله اعتصمت بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah membahas episode pertama dan season pertama film Sultan Abdul Hamid Han. Bagi teman-teman yang belum menonton di episode pertama, dianjurkan untuk menonton terlebih dahulu sebelum menonton video ini, karena memang setiap episodenya itu bersambung ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas episode kedua dari season pertama film Sultan Abdul Hamid Han, dan selamat menyaksikan. Di episode kedua ini, film diawali dengan penampakan akhir dari episode pertama kemarin, yaitu penyerangan dari pihak Muslim India yang menyerang penjajah Inggris. Pada saat itu, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum muslimin India berhasil menumpas dan membasmi seluruh penjajah Inggris yang sedang berada di India. Setelah peperangan itu, maka tersebarlah berita sampai ke Istanbul, bahkan sampai ke Eropa, dan sampai jugalah berita itu ke tangan Theodor Herzl. Pada saat itu Theodor Herzl mengatakan bahwasanya ini sangatlah berbahaya karena Sultan Abdul Hamid Han bisa saja menghancurkan seluruh sistem penjajahan yang sudah dibangun oleh Inggris selama bertahun-tahun lamanya. Selain itu, mereka juga mendapatkan sebuah surat kabar yang berisi rahasia Ratu Inggris yang sudah disimpan selama bertahun-tahun lamanya, dan rahasia itu dibocorkan dari Istanbul, dari istana, yaitu oleh Sultan Abdul Hamid Han. Di situ, di surat kabar tersebut dituliskan bahwasanya Ratu Inggris ternyata sudah mengidap penyakit selama bertahun-tahun lamanya, dan ternyata obatnya hanya bisa ditemukan di negara India yang pada saat itu merupakan jajahan dari Inggris. Akan tetapi ini sudah dirahasiakan oleh pemerintah Inggris sejak lama, karena kalau sampai ini tersebar akan menjadi kelemahan bagi Inggris itu sendiri. Tapi Masya Allah, Sultan Abdul Hamid Han mengetahuinya dan dia membalaskan apa yang sudah direncanakan oleh Inggris untuk memecah belah Turki Utsmani dengan membeberkan dan mengumumkannya kelemahan dari negara Inggris tersebut. Dari mana Sultan Abdul Hamid Han tahu? Tentu dari mata-matanya, yaitu Jalal yang berhasil masuk dan menyusup ke ruang rahasia Ratu Inggris di istana. Karena semua langkah yang sudah diambil oleh Sultan Abdul Hamid Han tersebut, maka tentu negara Inggris merasa terusik dan terganggu. Oleh karena itu, mereka memerintahkan kepada Theodor Herzl untuk mempublikasikan sebuah surat kabar yang tertulis di halaman utamanya berupa pesan berkode yang isinya adalah perintah membunuh Sultan Abdul Hamid Han. Kemudian scene berpindah ke istana. Terlihat Sultan Abdul Hamid Han sedang mengumpulkan seluruh pasyanya untuk membicarakan beberapa hal yang penting. Di antara hal-hal yang dibicarakan oleh Sultan Abdul Hamid Han adalah, yang pertama, Sultan Abdul Hamid Han memperingatkan seluruh pasyanya untuk tidak berkhianat kepada negara. Kemudian yang kedua, Sultan Abdul Hamid Han mengatakan hanya ada satu pemerintahan dari mulai Inggris atau Eropa sampai ke Jawa-Jawa, maksudnya Indonesia. Ya, namun pada saat itu Indonesia belum ada. Jadi Sultan Abdul Hamid Han mengatakan tidak ada pemerintahan dari Eropa sampai ke Jawa kecuali Islam. Maka Islamlah yang memegang segalanya, maksudnya khilafah pada saat itu. Yang ketiga, Sultan Abdul Hamid Han mengatakan karena hari ini adalah hari kenaikan tahtaku yang ke-20 tahun, makanya memerintahkan kepada Tahsin Pasha untuk menyembelih hewan, kemudian dibagikan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Dan kemudian untuk membayar seluruh utang-hutang orang yang terlilit hutang, dan itu semua diambil dari harta pribadi Sultan Abdul Hamid Han. Masya Allah. Kemudian scene berpindah ke rumah Mahmud Pasha. Terlihat Mahmud Pasha dan istrinya sedang tidur. Kemudian tak lama ada seorang yang menggedor pintu, dan ternyata yang menggedor pintu adalah utusan dari Theodor Herzl untuk menyampaikan surat kabar yang berisi tentang rencana pembunuhan terhadap Sultan Abdul Hamid Han kepada Mahmud Pasha sendiri. Tanpa sepengetahuan istrinya, di pagi harinya membuat Mahmud Pasha pergi ke sebuah gereja untuk bertemu seseorang yang bernama Hiram. Hiram ini adalah seseorang pendeta sekaligus dia merupakan pembunuh bayaran pada saat itu. Mahmud Pasha menjelaskan kepada Hiram bahwasanya mereka akan melakukan aksi pembunuhan tepat pada acara kenaikan tahta Sultan Abdul Hamid Han yang ke-20. Tepatnya ketika Sultan Abdul Hamid Han pergi sholat zuhur berjamaah di masjid sekaligus merayakan kenaikan tahtanya. Kemudian scene berpindah ke sebuah dermaga. Terlihat ada seseorang kusir Jerman yang sedang menunggu penumpang. Dia bernama Umar. Umar ini adalah seseorang lelaki yang baik, kemudian setia kepada negaranya. Pada saat itu dia baru saja bertemu dengan seseorang wanita dan dia terus penasaran terhadap wanita tersebut. Lalu tak lama dia melihat wanita itu lewat dan
dia mengejar wanita tersebut. Kemudian scene kembali berpindah, terlihat ada seseorang pengemis yang memberikan sebuah koin yang di dalam koin tersebut ada lambang bintang daun, yang ketika sampai hari ini lambang bintang daun tersebut adalah lambang Yahudi. Ia memberikan kepada seseorang tentara untuk mengabarkan kepada tentara yang mengawal Sultan Abdul Hamid Han, yaitu tentara-tentara pengkhianat lainnya, tentu agar supaya seluruh rencananya nanti akan berjalan dengan baik. Kemudian terlihat Hiram di dermaga sedang mempersiapkan rencananya dengan memberikan uang kepada anak-anak untuk melaksanakan apa yang ia perintahkan. Kemudian scene berpindah ke kediaman Theodor Herzl. Terlihat Theodor Herzl sedang menemui ayahnya yang biasa dia anggap gila, dan dia mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, hari ini aku akan melakukan langkah yang besar. Aku akan membunuh seorang sultan. Apakah di Taurat itu akan dilarang apabila aku melakukan ini demi kepentingan Yahudi?" Maka tak lama ketika dia berbicara kepada ayahnya, ayahnya pun datang dari belakangnya lalu memukul Theodor Herzl hingga dia pingsan, dan ayahnya pun melarikan diri. Kemudian scene berpindah, terlihat sebuah keramaian. Mereka menantikan seorang Sultan Abdul Hamid Han yang akan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Tentu ini adalah perayaan 20 tahun kenaikan tahta Sultan Abdul Hamid Han. Kemudian tiba-tiba ketika rombongan Sultan Abdul Hamid Han, di belakangnya ada para pasya, tiba-tiba datang rombongan anak-anak yang sudah dibayar oleh Hiram tersebut untuk mendekati para pasya agar supaya rombongan para pasya jauh dari kereta kuda Sultan Abdul Hamid Han. Tak lama setelah itu, tiba-tiba tentara yang berkhianat langsung melakukan penyerangan dengan menembaki seluruh tentara yang ada di dekat Sultan Abdul Hamid Han, dan terjadi baku tembak antara tentara yang setia dengan tentara yang berkhianat. Di lain sisi, kita bisa melihat Mahmud Pasha yang menjauh dari lokasi baku tembak, dan dia menembak lengannya sendiri agar supaya nantinya terlihat bahwasanya dia ikut berjuang untuk melindungi Sultan. Upaya penyelamatan terhadap Sultan Abdul Hamid Han itu dilakukan oleh pasukan khususnya, dan mereka mengatakan, "Cepat, cari kereta kuda, kita harus membawa Sultan Abdul Hamid Han untuk menghindari lokasi ini." Lalu kemudian kereta kuda pun datang, lalu Sultan Abdul Hamid Han pun naik dan pergi dari tempat tersebut. Setelah jauh dan sampai di tempat yang sunyi, kusirnya pun turun dari kereta kuda dan menodongkan senjata kepada Sultan Abdul Hamid Han. Ternyata kusir tersebut adalah Hiram, si pembunuh Sultan Abdul Hamid Han. Sementara itu terlihat Umar yang tadinya mengejar seorang wanita dari dermaga. Ia melihat Sultan Abdul Hamid Han sedang berada di ujung ajalnya. Lalu dengan sigap dia mengambil senjata dan menembak lengan dari Hiram yang berencana untuk membunuh Sultan Abdul Hamid Han. Dan Hiram pun terjatuh, lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kemudian scene berpindah ke istana. Terlihat Tahsin Pasha berjumpa Sultan Abdul Hamid Han, mengabarkan bahwasanya ada 10 prajurit yang syahid meninggal dalam serangan tersebut. Dan Tahsin Pasha juga mengabarkan bahwasanya orang tua dari prajurit tersebut mengirimkan anak mereka yang lainnya untuk dijadikan sebagai pengawal Sultan Abdul Hamid Han. Masya Allah, inilah kecintaan mereka kepada khalifah, kepada pemimpin umat pada saat itu. Ketika anaknya satu meninggal syahid dalam menjaga seorang Sultan Abdul Hamid Han, maka mereka mengirimkan anaknya mereka yang lain, dan itu berasal dari satu daerah bernama Sogut. Yang daerah tersebut itu adalah bakal berdirinya di negara Turki Utsmani di zaman Utsmani Istanbul pada masa lalu. Kemudian tak lama terlihat Sultan Abdul Hamid Han bersama dengan Jalal, yaitu mata-mata Sultan Abdul Hamid Han. Jalal pun menyampaikan kepada Sultan Abdul Hamid Han bahwasanya dia sudah mencoba menginterogasi Hiram, namun Hiram tidak mau berbicara sepatah kata pun. Lalu Sultan Abdul Hamid Han pun mulai curiga bahwasanya yang melakukan ini adalah seorang pasya ataupun seorang yang ada dalam istana, karena tidak mungkin ada yang bisa melakukan ini. Dan itu pun menggerakkan para tentara yang bisa menguasai para tentara untuk berkhianat dan melawan seorang Sultan Abdul Hamid Han. Dan Sultan Abdul Hamid Han pun mengambil kesimpulan bahwa yang melakukan ini adalah percobaan pembunuhan. Ini adalah orang yang sama dengan orang yang menukar peta pada malam tersebut. Dengan kabar bahwasanya Hiram telah masuk ke dalam penjara, maka Mahmud Pasha mulai mencari cara bagaimana dia bisa mengeluarkan Hiram di dalam penjara, karena kalau sampai Hiram berbicara dan membeberkan semuanya, maka habislah Mahmud Pasha. Lalu kemudian dia mendapatkan cara dengan cara mengirimkan surat kepada Theodor Herzl dan memerintahkan kepada Theodor Herzl untuk mempublikasikan ataupun mengeluarkan surat kabar yang berisi tentang seorang pendeta yang tidak bersalah kemudian dihukum di penjara oleh seorang sultan yang kejam. Tujuannya untuk mendapatkan reaksi dari kaum Kristiani agar supaya Sultan Abdul Hamid Han terpaksa mengeluarkan Hiram dari dalam penjara. Lalu scene berpindah ke istana. Terlihat Sultan Abdul Hamid Han sedang mengumpulkan para pasha dan mengabarkan kepada para pasha bahwasanya yang nanti akan mengerjakan proyek kereta api tersebut adalah negara Jerman. Karena kemarin pada saat dipilih negara Inggris telah berkhianat dengan mengganti petanya secara sepihak.
Lalu kemudian ada pertanyaan dari para pasha, lantas dari mana kita akan mendapatkan uang untuk membangun jalur kereta tersebut? Lalu Masya Allah Sultan Abdul Hamid Han memerintahkan kepada Tahsin Pasha untuk menunjukkan kepada para pasha-pasha yang lainnya ternyata ada hadiah dari India berupa emas dan perhiasan. Mereka berniat untuk membantu jalur kereta Hijaz akan sampai ke Mekah, maka berbondong-bondonglah negara Islam yang lainnya, penduduk muslim yang lainnya, memberikan bantuan kepada Sultan Abdul Hamid Han untuk membangun jalur kereta tersebut, agar supaya negara Islam dapat bersatu. Lalu scene berpindah ke sebuah pertemuan pemuka Yahudi di Berlin. Mereka berkumpul dan bermaksud untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin Yahudi yang akan mengurus bangsa Yahudi dan mendirikan negara Israel di atas tanah Palestina. Dan kemudian nanti akan berbicara di acara Kongres Yahudi yang akan dilaksanakan beberapa waktu yang akan datang dalam pemilihan ini. Dalam pemilihan ini, ada dua kandidat yang akan maju, yaitu Theodor Herzl dan Immanuel Carasso. Immanuel Carasso ini adalah teman seperkuliahan Theodor Herzl di masa lalu. Ketika pemilihan berlangsung, maka di putaran pertama Theodor Herzl mendapatkan 4 suara dan Immanuel Carasso mendapatkan 4 suara juga. Karena hasilnya imbang, lalu ketua sidang mengatakan agar supaya mereka berdua berkampanye dan nanti akan dipilih ulang di pertemuan selanjutnya. Nah, disinilah berlaku permainan curang dari Theodor Herzl, di mana dia mencari kesalahan dari para Rabbi pada saat itu dan dia mengirimkan surat kabar kepada mereka satu persatu, yang dalam surat kabar tersebut berisi penjelasan dan kejelekan dari para Rabbi. Kemudian dia mengancam kalau seandainya mereka tidak memilih Theodor Herzl, maka aib dan kejelekan tersebut akan diungkit ke depan publik, seperti seorang Rabbi yang suka memperkosa, kemudian korupsi dan lain-lainnya. Dan dengan cara itu Theodor Herzl berhasil mendapatkan kursi kepemimpinan sebagai ketua Yahudi atau pemimpin Yahudi yang nantinya dia bercita-cita untuk membangun negara Israel di atas tanah Palestina. Dan kemudian dia akan dipersilahkan untuk berbicara sebagai pembicara di acara Kongres Yahudi pertama yang akan dilakukan pada hari yang akan datang. Sementara itu Sultan Abdul Hamid Han tersebut sibuk mencari siapa di antara pasha yang bermaksud menukar peta pada malam hari itu dan berusaha untuk melakukan pembunuhan terhadap Sultan Abdul Hamid Han. Kemudian sampailah surat kabar ke tangan Sultan Abdul Hamid Han yang berisi bahwasanya ada seorang sultan yang kejam yang sedang menawan dan memenjarakan seorang pendeta yang salah di dalam istana. Tentu seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya itu adalah bagian dari rencana Theodor Herzl dan Mahmud Pasha untuk mengeluarkan Hiram dalam penjara. Lalu kemudian Sultan Abdul Hamid Han pun membebaskan Hiram dari penjara tanpa syarat, lalu melepaskannya begitu saja keluar dari istana. Setelah itu Sultan Abdul Hamid Han langsung mengumpulkan seluruh pasha dan menginformasikan semua bahwasanya Hiram telah berbicara dan memberitahu Sultan Abdul Hamid Han siapa pengkhianat di antara para pasha. Lalu kemudian Sultan Abdul Hamid Han memerintahkan kepada prajurit untuk menangkap Mehmed Pasha, yang itu adalah adik ipar Sultan Abdul Hamid Han. Sebenarnya pengkhianatnya bukanlah Mehmed Pasha. Akan tetapi Sultan Abdul Hamid Han sengaja melakukan itu agar supaya pengkhianat yang sebenarnya merasa tenang dan dia bebas melakukan aksinya. Kemudian Sultan Abdul Hamid Han memerintahkan kepada Jalal untuk mengikuti yang nantinya siapa yang menghubungi Hiram di luar sana, dan siapa yang mengikuti Hiram di luar sana berarti dialah pasha yang berkhianat yang sebenarnya. Lalu scene berpindah Theodor Herzl bersama seorang wanita dan dia sedang di dalam ruangan teater, yaitu tempat perkumpulan atau tempat kongres Yahudi. Kemudian di sisi lain terlihat ayah Theodor Herzl yang tadi melarikan diri kemudian datang ke rumah Immanuel Carasso untuk menceritakan rahasia-rahasia yang disimpan oleh Theodor Herzl sebelumnya. Di samping itu, Jalal terus mencari tahu dan mengikuti Hiram di sebuah hotel dan melihat gerak-gerik Hiram, apa yang dia saksikan, apa yang dia buat sehingga ingin mengetahuinya, siapa yang berhubungan dengan Hiram pada saat itu. Akan tetapi sepanjang pengamatan yang dilakukan oleh Jalal, dia tidak melihat apa-apa pada Hiram, yang hanya dia melihat Hiram keluar dari hotel kemudian berdiri di depan toko lalu melakukan beberapa langkah dan pulang begitu saja dan setiap harinya. Sampailah akhirnya Jalal melaporkan kepada Sultan Abdul Hamid Han, dan Sultan Abdul Hamid Han pun menanyakan segalanya mulai dari gerak-gerik tangannya, kemudian matanya dan lain-lain, sampai akhirnya Sultan menanyakan bagaimana dengan kakinya, dan ternyata Hiram memberikan kode kepada Mahmud Pasha dengan kakinya berupa kode atau sandi dengan beberapa langkah kaki sebelumnya.
Dan Mahmud Pasha telah mengirim Sabahattin Effendi untuk selalu mengikuti dan melihat Hiram dari kejauhan, sehingga ketika Hiram memberikan kode tersebut, lalu kemudian Sabahattin Effendi menuliskan kodenya dan memberitahukan kepada Mahmud Pasha. Dan Masya Allah, dengan kecerdasan Sultan Abdul Hamid Han, Sultan Abdul Hamid Han pun berhasil memecahkan kode tersebut. Lalu kemudian episode kedua selesai. Alhamdulillah, itulah tadi episode kedua dan season pertama Sultan Abdul Hamid Han. Insya Allah semoga ini dapat menambah masa dan kecintaan kita kepada Islam. Mungkin ada beberapa pertanyaan di benak kita dan insya Allah nanti akan terjawab di episode ketiga. Yang pertama adalah, apakah Mahmud Pasha nanti akan ketahuan ketika dia mengikuti Hiram? Dan kedua adalah, apakah Kongres Yahudi itu akan terjadi? Dan yang ketiga, apakah ayah dari Theodor Herzl akan mengungkapkan seluruh kebusukan dari Theodor Herzl atau tidak? Insya Allah kita akan menemukan jawabannya nanti di episode ketiga. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.